Jes, kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ketinggalan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Jes, tut. Loh, Lo Setiwi kok sendirian ya? Mana ya temennya Lo Setiwi ya? Halo Lause, sini Lause. Halo Setiwi, ibadah sekolah minggunya udah mau mulai ya? Betul Lause, yuk kita sapa anak-anak di rumah. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini ketemu lagi dengan Lause Tiwi dan Lause Melisa. Yuk sama-sama kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Pimpin kami memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kasihnya Tuhan Yesus itu sedalam lautan, setinggi langit, dan seluas bumi. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini yang mengatakan kasih Yesus indah, oh indah. Kita sambil goyangkan badan ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi kasih Yesus. Buat anak-anak yang belum ikut-ikut memuji Tuhan, terus lihat masih ada yang duduk. Ayo yang masih duduk berdiri ikutin gerakan Lause Tiwi dan Lause Melisa ya. Sekali lagi katakan kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Puji Tuhan. Anak-anak, ada lagu yang mengatakan kalau burung pipit itu dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung juga dipelihara oleh Tuhan. Terlebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti juga dipelihara oleh Tuhan. Yuk lo semua aja anak-anak menyanyikan lagu burung pipit tidak menanam tapi diberi makan oleh Tuhan. Bunga bakung tidak memintal tapi didandani sama Tuhan. Burung pipit tidak menanam tapi Tuhan beri makan.
akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita duduk diam dan mendengarkan dengan baik. Loh, kamu kenapa? Ini Lause, saya itu lagi sedih. Karena saya itu selalu untuk berusaha berbuat baik. Terus selalu berjanji untuk taat sama Tuhan. Tapi kok selalu gagal ya? Kamu tahu nggak? Meskipun kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi si iblis itu akan selalu berusaha menggoda kita, merayu kita untuk melakukan hal yang tidak baik, untuk berusaha merayu kita untuk tidak taat kepada Tuhan. Nah, langsung mau tanya dulu, waktu kamu berjanji, waktu kamu berusaha, kamu berdoa nggak? Enggak. Wah, nah langsung mau kita sama-sama hari ini belajar ya bersama dengan adik-adik di rumah, meneladani Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus pun pernah dicobai, pernah dirayu oleh iblis, tapi dia tidak jatuh dalam pencobaan itu, dia justru menang melawan iblis. Kamu mau dengerin nggak? Wah, mau Lause. Mana tahu kan saya bisa belajar. Pasti kamu akan bisa belajar. Tuhan. Nah, sekarang kita mau siap-siap, kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan ya. Oke, Lause. Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh bernyanyi bagi Tuhan, dan sekarang kami merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh benar-benar konsentrasi dan kami boleh belajar firman Tuhan, meneladani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi ada Lause Indra yang sedang sedih sekali karena dia berulang kali mau taat kepada Tuhan, tetapi ternyata dia gagal. Nah, adik-adik, tadi Lause bilang kita mau belajar dari teladannya Tuhan Yesus yang juga pernah berusaha dicobai oleh iblis, dirayu oleh iblis, tetapi dia menang. Nah, adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus akan memulai pelayanannya. Dia akan memulai melayani orang, menyembuhkan penyakit. Dia akan mulai mengajar banyak orang. Tetapi terlebih dahulu Allah Bapa ingin menyiapkan dia, ya, sehingga dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Padang gurun itu padang yang gersang ya. Di sana Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Berpuasa itu apa? Berpuasa itu tidak makan adik-adik selama 40 hari. Wah, Lause Herti kalau nggak makan 1 hari aja lapar. Tapi Tuhan Yesus bisa. Karena apa? Karena dia ingin sungguh-sungguh menyiapkan dirinya untuk melayani orang banyak di dunia ini. Nah, setelah berpuasa 40 hari adik-adik, wah, dalam keadaan tubuh yang lapar, yang lemas, si iblis tuh tahu ya, wah, Yesus sedang dalam keadaan tubuh yang lemah, saya akan datang menggoda dia. Nah, iblis datang dan dia berkata kepada Yesus, Yesus, anak Allah, engkau kan lagi lapar, kamu kan sedang lapar karena berpuasa. Kamu lihat ada batu-batu di sini, ubahlah batu-batu ini menjadi roti supaya kamu bisa makan roti-roti itu. Adik-adik, Tuhan Yesus bisa gak mengubah batu-batu itu jadi roti? Bisa sekali. Tetapi Yesus tidak mau menaati perkataan iblis. Dia jawab dengan firman Tuhan. Ada tertulis bahwa manusia tidak hanya makan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Wah, si iblis gak berhasil nih ya, padahal dalam keadaan lapar. Karena Yesus tahu apa? Yesus tahu bahwa makanan tidak lebih penting daripada taat kepada kehendaknya Tuhan. Bahwa Tuhan itu lebih penting, taat kepada Tuhan itu lebih penting dibanding makanan. Wah, iblis mau cari cara lagi. Lalu kemudian iblis bilang begini ya, dia bawa ke tempat yang tinggi, lalu iblis bilang, Yesus, kamu kan anak Allah, kamu terjun ke bawah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Wah, iblis pintar ya, dia pakai ayat Alkitab juga, dia bilang begini, karena ada tertulis,
Dia akan menyuruh, dia ini Allah Bapa ya, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk menopang engkau supaya kakimu tidak terantuk, supaya kamu tidak jatuh. Wah, si iblis pun tahu ya menggunakan firman Allah untuk itu. Tapi Yesus pun berkata ya dengan firman Tuhan juga, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yesus tahu ya, sebenarnya betul Tuhan akan melakukan itu, Allah Bapanya akan melakukan itu ketika Yesus terjun dari sana. Tapi Yesus tidak ingin mencobai Allah Bapanya dengan cara yang iblis mau. Karena ada satu tugas yang besar yang Yesus harus lakukan, yang harus Yesus selesaikan di dunia ini. Wah, si iblis gagal lagi ya. Lalu kemudian iblis membawa Yesus ya ke hubungan bait Allah. Lalu Yesus diperlihatkan semua isi dunia ini. Iblis bilang begini, lihatlah semua isi dunia ini akan aku berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepada aku. Wah, si iblis menggoda Yesus untuk sujud kepada si iblis ya. Tapi Yesus dengan tegas mengatakan kepada si iblis, enyahlah engkau iblis, karena engkau hanya harus menyembah kepada Tuhan saja. Hanya kepada Tuhan saja engkau beribadah. Yesus tahu ya, tidak ada satu pribadi pun yang bisa disembah kecuali Allah Bapa di sorga. Dengan demikian adik-adikku, si iblis kalah telak. Dia tidak bisa lagi berkata-kata dan akhirnya pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Adik-adik lihat, meski Yesus lapar, dia tidak tergoda mengubah batu menjadi roti meskipun dia mampu. Karena dia tahu yang penting adalah taat kepada kehendak Bapa, bukan masalah makanan. Ketika iblis memperlihatkan segala sesuatu ya yang ada di dunia ini supaya dimiliki oleh Yesus, tetapi harus menyembah kepada iblis. Yesus nggak mau, karena yang punya semua itu siapa? Allah Bapanya. Nah, adik-adik, Yesus menunjukkan di sini bahwa yang paling penting adalah ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan. Kenapa Yesus bisa melakukan itu? Karena dia tahu bahwa Bapanya akan mencukupkan segala yang dia butuhkan, sehingga dia tidak harus turut dengan apa yang dikatakan oleh si iblis. Sama dengan kita adik-adik. Ketika kita berusaha digoda oleh si iblis, ayo tidak usah sekolah minggu, ayo tidak usah mendengarkan firman Tuhan dengan baik, ayo ngejum sambil main game aja, ayo gak usah bikin PR, ayo gak usah taat kepada papa mama, ayo tidak usah makan dengan baik, ayo gak apa-apa itu semua dilakukan. Nah, iblis berusaha menggoda kita. Tetapi kita melihat teladan Tuhan Yesus. Kita ingat Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pun menang melawan itu. Sehingga kamu butuh pertolongan dari Tuhan Yesus yang sudah pernah menang melawan iblis. Kamu harus langsung tiba-tiba berdoa ketika ada dalam hatimu keinginan untuk tidak melakukan pekerjaan rumah dengan baik, tidak mengerjakan PR dengan baik. Wah, kamu harus langsung berdoa, Tuhan tolong supaya aku tetap rajin mengerjakan pekerjaan rumah. Ketika ada keinginan untuk tidak ikut ibadah sekolah minggu dengan baik, kamu harus langsung berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong supaya aku bisa tetap konsentrasi beribadah, mau beribadah, rajin beribadah. Seperti kata firman Tuhan, Lose mau bacakan kepada kita. Dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 38a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah artinya kamu harus tetap siap sedia kapanpun si iblis akan menggoda kamu. Kamu siap dengan cara apa? Berdoa kepada Tuhan ya. Tetap mengingat siapa Tuhan yang sudah juga menang melawan si iblis. Nah, kalau kamu terus berjaga-jaga, berdoa kepada Tuhan Yesus, maka Lose percaya ya. Baik Lose Indra yang tadi sedih karena tidak bisa terus taat kepada Tuhan, baik Lose Herti dan juga kamu semua adik-adik di rumah akan bisa menang melawan godaan iblis. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa yuk.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami contoh bahwa Tuhan juga pernah menang melawan godaan si iblis. Dan kami juga ketika kami dirayu oleh si iblis, kami percaya kami bisa menang dengan pertolongan Tuhan Yesus. Karena kami juga anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Tuhan gak pengen kami melakukan apa yang iblis mau, tetapi pasti Tuhan ingin kami melakukan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah anak-anak sekolah minggu pada saat ini yang sama-sama berjuang untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, anak-anak yang selalu mengingat firman Tuhan, anak-anak yang akan menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh Tuhan dan juga oleh papa mama. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap kami untuk melakukan apa yang selalu Tuhan kehendaki, untuk kami tidak melakukan dosa apapun selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Anak-anak, mari kita beri persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan jam 8 pagi di channel YouTube GKA Gloria Pacar. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.